baiknya tercoreng akibat ulah mantan istrinya itu. Gara-gara debt collector yang menyambangi rumah Wenda. Alasannya menagih tunggakan cicilan mobil yang dibeli Ruben. Mobil mewah jenis Range Rover. Wenda yang kaget dan merasa diteror lantas melakukan preskon melalui kuasa hukumnya. Tunggu ya, tunggu apa? Jangan nih. Ya nggak apa-apa, Wendy di sini udah. Iya maksudnya ngomong. Oh ya udah. Kamu deg-degan. Doain aja semuanya baik-baik aja. Sekitar pukul 5, klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari 1 unit kendaraan karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget. Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah, itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami dan klien kami terganggu sekali gitu. Mendengar hal itu, Ruben benar-benar meradang. Melalui kuasa hukumnya, Ruben membantah menunggak cicilan mobil berbulan-bulan. Ruben merasa Wenda sengaja membuat framing negatif seolah dirinya menunggak cicilan berbulan-bulan dan tak mampu lagi membayar. Padahal telah bercerai, tanggung jawab finansial Ruben saja masih sangat besar untuk Wenda dan anak-anak. Hingga kini Ruben masih berikan nafkah anak-anaknya sebesar 240 juta lebih tiap bulannya. Kenapa sampai harus besar? Sampai harus ada preskon khusus? Apa yang penting dan urgent untuk menjelaskan itu kepada publik? Kecuali ada tindakan debt collector yang menyalahi aturan, debt collectornya yang diserang. Kalau ini kan saya lihat lebih cenderung seolah-olah ingin memojokkan, kamu nggak bayar ya? Bayar dong kewajiban kamu. Nah, tapi jujur itu mengagetkan klien kami. Kenapa? Pertama kaget karena dia mengambil cicilan lagi terhadap mobil lain. Itu kan memang haknya dia setelah perceraian, tapi kenapa harus masih disangkutkan ke kita lagi gitu, klien kami lagi ya. Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Tak hanya itu, Ruben justru mengungkapkan fakta bahwa selama ini ia kesulitan untuk bertemu dengan kedua putrinya. Padahal berdasarkan kesepakatan dengan Wenda dalam 1 minggu 2 atau 3 hari Ruben bisa tinggal bersama anak-anaknya. Puncaknya ketika putri sulungnya ada pentas balet, Ruben yang datang dengan membawa bunga ternyata tak bisa bertemu dengan Thalia. Mana lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya dan cukup dijawab seperti yang saya sampaikan, atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya. Sampai ada satu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir bawa bunga, tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Ini dia teman-teman, rupanya pada waktu momen itu dia ingin bersama dengan seseorang. Inilah yang menjadi kesimpulan Ruben pada waktu itu. Jangan-jangan patut diduga. Tapi kan tega banget, ibu menghalang-halangi anaknya bertemu dengan ayahnya atau ayahnya bertemu dengan... Hari ini nggak jemput? Oh, Kuliah dia. kuliah ya? Iya. Ya, makasih. Makasih kamu hati-hati di jalan. Tak ingin
Larut dalam kekecewaan, Ruben yang baru mualaf memilih mendalami agama Islam bersama sahabatnya Ivan Gunawan. Ruben mengikuti kajian di Masjid Istiqlal. Ini kali pertama Ruben mengunjungi masjid terbesar di Jakarta tersebut. Seneng, ini kan kali pertama aku masuk Istiqlal ya. Jadi terus bertemu dengan banyak-banyak saudara di sini ya. Merasa haru pasti, tapi juga tadi alhamdulillah dapat sholat di sini, jadi senang. Di saat Ruben dituding miring soal tunggakan cicilan mobil, Sarwenda seolah makin meruncing seteru. Wanita 36 tahun itu justru pamer dapat kiriman mobil baru dari mendiang ayahnya, yang membuatnya terharu hingga menangis. Mobil siapa? Tadi papi buat Wenda. Buat apa? Jadi sebelum papi meninggal, pesan ke mami beli mobil buat Wenda. Bunda jangan nangis. Sini, Nek. Mau kita coba jalan-jalan sama anak-anak? Berani saya tambah istri. Oh iya harus berani. Ya Allah, kalau aku tahu aku nggak bakal mau nikah sama dia. Nama Helwa Bahmid mendadak mengejutkan publik, membongkar pernikahan siri yang dilakukan diam-diam dengan pendakwa kontroversial Habib Bahar bin Smith melalui akun Instagram pribadinya tepat di momen ulang tahun pernikahan yang ke-1. Model keturunan Arab asal Sulawesi Utara berusia 22 tahun itu merasa menjalani pernikahan bak istri cadangan. Pernikahan tanpa mahar dan hanya diberikan cincin seberat 2 gram saja, itu membuat Helwa merasa begitu tercampakkan. Selama 1 tahun menikah, Helwa mengaku tersiksa lantaran sang Habib tak pernah sekalipun bertanya seputar kondisi dan hanya datang jika memiliki kemauan tertentu. Dengan aku menikah dengan dia bisa membahagiakan orang tuaku. Tapi yang aku dapatkan dia cuma bisa bikin mama aku menangis. Aku pun juga begitu. Mau aku balikan, mau rujuk sama dia atau gimana, percuma aja. Itu datang dia udah nggak bisa nggak bisa bertanggung jawab lagi, nggak bisa berubah. Udah gitu dia nggak pernah pulang-pulang juga kan, sebulan sekali doang kan. Nggak pernah pulang, datang pun seenaknya. Kalinya datang mintanya dilayanin doang. Mintanya dilayanin doang. Bahkan Helwa menuturkan selama kehamilan pertamanya, sang Habib juga tak pernah sekalipun hadir menemaninya kontrol hingga melahirkan. Kak, udah cerai secara agama? Belum. Jangankan agama, buku pun nggak ada. Jangankan agama, buku nikah pun nggak ada. Dia ngomongnya, gue ini istri terakhirnya. Ternyata nihil. Dia punya istri lagi di Kalimantan. Katanya lupa ngasih tahu ke aku. Biar perempuan-perempuan di luar sana nggak menjadi korbannya yang selanjutnya. Lucunya semua pernyataan dan curhatan Helwa justru berbanding terbalik dengan pengakuan istrinya Syarifah Fadlun. Pria yang disebut-sebut masih mempunyai garis keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-37 melalui jalur Syadina Hussein itu justru dibela pol-polan oleh Syarifah. Bahkan Syarifah berniat akan memenjarakan Helwa lantaran menyebarkan fitnah. Gak tahu aku. Sepi lagi ke istrinya, aduh kita nggak tahu ya. Banyak ya. Saya nggak mau tahu tuh istri-istrinya. Bodoh amat lah sama istri-istrinya. Dengan kemunculan Helwa ini, netizen pun mulai mencocok logi. Di mana tepat setahun lalu, Habib Bahar dan Syarifah sempat live bareng membahas seputar poligami.
kalau mau nikah tuh nggak harus izin istri. Depan lu berani? Apa? Depan lu? Ngapain orang bodoh aja nikah depan lu? Ngapain nikah depan lu? Iyalah, depan lu. Ngapain? Selagi nikah itu tidak dilarang. Oh, paling banyak setuju. Habisin satu dunia ini, perempuan satu dunia ini. Setuju. Habisin. Nikah Beb, setuju. Cuma sayang bedanya kakak kan nggak nikah, kakak dinikahin. Udah berdiam. Kakak nggak suka. Perempuan yang ngejar-ngejar kakak. Sudah, intinya kapan kalian akan? Perempuan. Ya, tapi kan perempuan yang ngejar kakak. Sudah juga. Mereka minta nikah, kakak nikahin. Serupa dengan kisah Helwa, Zeda Salim mantan presenter juga dinikahi oleh Habib Ali Zindan yang mengalami pahitnya pernikahan sebagai istri kedua. Tak hanya penuh tekanan dan juga ditelantarkan, Zeda bahkan mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangganya. Namun sayangnya hingga kini kasus Zeda menggantung begitu saja. Saya tidak mendapatkan hak-hak yang sebagaimana mestinya. Ya salah satunya saya tidak diperbolehkan untuk hamil, dilarang untuk hamil tanpa alasan yang jelas. Saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah. Dia memperlakukan saya bahkan lebih rendah. Entah apa gerangan yang terjadi dengan Lisa Mariana. Sejak namanya ditetapkan jadi tersangka kasus video asusila 11 November lalu, Lisa semakin liar. Seolah tak mau terus-terusan dengan mental dihantui bayang-bayang penjara, Lisa jadikan dunia malam sebagai pelarian. Pamer bangga jadi disc jockey di klub malam, rupanya bukanlah dunia asing bagi Lisa Mariana. Mantan model majalah dewasa itu belak-belakan mengaku nge-DJ di klub malam jadi ladang cuan barunya mencari rezeki. Kemarin tuh sama Teh Dinar tuh perform kayak gitu, dia nge-DJ, aku nge-MC kayak gitu-gitu. Ya lumayan lah cuan, kemarin sabarannya banyak loh. Memang aku sebelumnya kan dulu pas jadi di majalah itu emang udah pernah belajar DJ, cuman kan belum terlalu bagus banget gitu loh mainnya gitu kan, masih belajar dulu. Ya udah kalau misalnya rezekinya di situ kenapa enggak? Ya, Lisa Mariana yang terobsesi kembali ke pakan sayap karir di dunia hiburan memang tak pernah pudar mengejar mimpinya sebagai selebriti. Selain rela jor-joran, permak tubuh dan getol menebar sensasi demi mewujudkan mimpinya, Lisa mau terjun ke dunia gemerlap klub malam bersama Dinar Candy. Kok dunia malam? Dunia entertain, Mbak. Dunia entertain iya dong pastinya. Apapun itu rezekinya asal halal ya Mbak ya. Pasti ya nggak apa-apa gitu. Berarti apa aja dikerjain sekarang? Apa aja lah. Namanya kita seorang ibunya juga parent ya kan harus survive gitu. Gara-gara belakangan gencar menekuni karir dunia malam sebagai DJ, Lisa Mariana sampai dituding menelantarkan dua anaknya yang selama ini ia titipkan ke orang tua. Namun tudingan miring itu dibantah Lisa yang mengaku semua ia lakukan demi memperjuangkan hidup layak keluarga.
Enggak lah, masih ketemu, masih ada waktu kan cari duit juga buat anak gitu, pasti juga mengerti gitu kan budgetnya. Oke, mah ambil. Malamnya kita kerja, anak-anak tidur. Nasib Lisa Mariana yang mengaku gigih kerja demi keluarga sampai harus berkarir di klub malam ditentukan hari ini. Ya, dia dijadwalkan jalani pemeriksaan kedua atas kasus video asusila di Mapolda Jawa Barat. Akankah Lisa kembali mangkir dan tak menggubris panggilan polisi? Yang pasti jika hari ini tak hadir, tak menutup kemungkinan Lisa Mariana dijemput paksa. Nah itu kan dibilang keliru. Saya pikir itu bukan yang harus dipublish gitu ya. Ya terima kasih ya. Lisa Mariana, M-nya adalah makin ada kontroversi, makin ku senang ya nggak sih pemirsa? Sudah resmi sebagai tersangka kasus video asusila dan mangkir dari pemanggilan polisi. Lisa justru menantang dengan pamer lagi dugem pemirsa. Lala, pertanyaannya, apa nggak takut itu ya kalau tiba-tiba dijemput paksa oleh Pak Polisi atau justru harus dipaksa agar ada huru hara? Nah, ngomongin huru hara juga pemirsa, tadi kita juga melihat ya kisah dari Sarwenda dan Ruben Onsu yang kembali diwarnai huru hara. Menurut Ruben Onsu, ia tidak menunggak cicilan mobil dan realitanya aja kalau bener nunggak, Ruben ini justru memberikan nafkah 200 juta untuk anak-anaknya. Ya udah, lebih baik Sarwenda dan juga Ruben Onsu kan bisa duduk bareng dan bisa mencari solusi agar dapat berdamai, adem-adem gitu loh ya. Wah pemirsa, happy Monday, semangat untuk hari Senin ini. Udah siap untuk mengupdate kabar-kabar selebriti terupdate tentunya hanya di Seleb On News yang hanya ada di MNC TV, rumahnya seleb, bersama dengan saya James Purba. Ngomongin soal kabar yang hot pemirsa, ini ada yang lagi hot-hotnya banget, tapi kita juga kalau lihat tuh happy banget gitu. Hadirnya dari pernikahan Boyen dan juga Ruli yang bikin kita semuanya pangling banget. Pertanda tuh pernikahannya diberkahi. Selengkapnya sesaat lagi, jadi stay tune di Seleb On News.